Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya, pemirsa Ustadz Danu Channel YouTube dan juga para dulur Hasan Bisri BFC. Alhamdulillah pada hari ini kami kumpul dalam naungan kesegaran AC dan kecerahan sinar matahari, bukan ya? Kayaknya Tipuan. belum buatan matahari buatannya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga biasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman kita dan dimudahkan, dibeningkan hati kita, dijernihkan pikiran kita sehingga nanti ketika kita ngobrol juga dimudahkan oleh Allah ini ya kita jalannya. Sahabat beriman semuanya, di era pandemi ini kita sering mendengar berita atau membaca berita ya, banyak kematian yang menurut pandangan awam itu mendadak. Kemarin baru chatting itu di grup WA itu, kok tiba-tiba saya dengar pulang sudah dalam bentuk jenazah. Ada lagi kemarin kayaknya nggak sakit tuh, kok tiba-tiba dengar kabar itu dari speaker masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kayaknya tuh mendadak banget. Nah, hal-hal kayak gini ternyata nggak satu dua nih, ada banyak sekali. Hampir tiap hari kita di grup WA, di speaker masjid itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik dari grup WA SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman kerja ya. Dan teman-teman bermain. Nah, sebenarnya gimana nih Ustadz? Apakah memang benar-benar bahwa kematian itu mendadak, atau memang sudah dirancang oleh Allah skenario yang diletakkan di Lauhul Mahfuz, atau bagaimana penjelasannya? Iya sih, pertanyaan ini bagus sekali. Sebenarnya kematian itu jelas pasti akan terjadi pada semua makhluk yang bernyawa. Itu jelas itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah kita sebagai manusia Muslim merancang kematian kita. Jadi intinya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kenapa kematian itu termasuk diceritakan bahwa kematiannya pun harus karena Allah. Nah, itu berarti di situ Allah itu mau mengabarkan bahwa ya rencanain kematianmu. Sebenarnya seperti itu. Sholatmu juga rencanain sholatmu. Sholat itu sudah dianjurkan, disuruh, diwajibkan oleh Allah Ta'ala, harus lillahi ta'ala. Nah, kita jalaninya juga harus seperti itu. Jalaninya berarti dengan sholat itu ya betul-betul hanya untuk mencari ridho. Hanya untuk mencari ridho. Jangan sampai sholat itu menjaga biar jabatan kita tidak dilengsarkan. Kan banyak. Tidak dipensiunkan, itu ya perpanjang kayak PPKM terus jadi nangis aku. Tidak, tapi itu sudah biasa ya. Tisu Ada di belakang. Jadi memang seperti itu. Jadi sampai ke arah kematian itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, direncanakan, dan rencananya pun harus lillahi ta'ala. Ini memang jarang atau sangat jarang, atau persentase itu sangat kecil dikupas oleh teman-teman kita pendakwah. Memang kalau yang lebih gampang itu kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Allah betul itu gaib, iya, saya jawab iya. Tapi kalau itu gaib murni, kenapa Allah itu menceritakan wala tulqu biaidikum ila tahlukat? Allah sudah memberikan. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, Allah sudah menceritakan di titik tersebut. Berarti yang gaib ini sebenarnya bisa dikorek-korek bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang diberi dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa semua yang bernyawa, khususnya manusia, pasti mati. Khususnya ya, yang binatang sih iya, tumbuhan sih iya, tapi ini khususnya kita. Nah, kematian ini tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau tadi Pak Haji Hasan tadi cerita bahwa apakah itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz? Kalau saya enggak. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah cara kematian orang tersebut. Cara kematian. Jadi bukan kematiannya.
Jadi istilahnya kalau kita mau berjalan dari Jakarta ke Surabaya itu bukan di Surabaya hari apa, bukan di titik itu, tapi dia berjalan dari Jakarta menuju Surabaya lewat mana. Prosesnya berarti. Prosesnya. Nah, kalau selama ini memang saya mengamati orang itu hanya bersandar pada kematian sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, bukan matinya sebenarnya. Karena apa? Kalau kita melihat kematian seseorang itu kan beraneka ragam. Yang Muslim ada yang meninggal waktu tidur. Yang Muslim banyak yang meninggal akhir-akhir ini kena COVID. Yang Muslim yang kena COVID, Muslim yang biasa sama Muslim yang kelihatannya di mata manusia taat. Saya tetap pakai kata-kata itu ya, betul, ya. Di mata manusia kelihatannya taat. Yang Muslim yang dia nggak sholat, banyak yang kena di sini. Nah, apakah kematiannya itu sama? Atau yang Muslim yang meninggalnya tabrakan, yang Muslim yang meninggalnya melahirkan, yang Muslim apakah ini sama? Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Umpamanya yang meninggal tabrakan ini yang tidak enak. Kemudian apakah yang seperti itu langsung ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum orang itu meninggal atau pada saat orang tersebut itu lahir? Sudah ditulis bahwa meninggalnya ini tabrakan. Kalau kita berpikir sejak lahir sudah ditulis kematiannya tabrakan, itu adalah kedoliman nanti. Allah itu dianggap dolim sama orang Islam atau orang yang tidak suka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lawang dia nggak taunya pada saat tersebut dia juga sholat, dia juga ini, dia juga ngaji, dia juga nyantri, mamanya. Kok matinya tabrakan? Orang kan tahunya hanya sholat, ngaji, dan sebagainya. Nggak tahunya di balik itu dia selalu melawan orang tua. Lah ini nggak pernah dipelajari. Nah, ya, orang tidak akan pernah belajar di sini. Kalau saya amati dan saya pelajari seperti itu. Orang yang meninggalnya tabrakan rata-rata berani dengan orang tua. Jadi akibat dari perilaku. Nah, akibat dari perbuatan. Makanya di situ walatul kubi aidikum ila tahluka. Nah, kita harus hati-hati. Disitulah ada titik husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, inilah kita sebagai seorang muslim harus berpikir. Nah, pada saat orang itu meninggal karena perbuatannya, masuklah dia pada wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Benar apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sudah ketemu Allah. Jadi tidak ada perkataan orang bilang Allah dolim. Tidak ada. Semua sudah ditulis. Makanya menjawab dari kalimat Pak Haji Hasan tadi, apakah sudah ditulis Lauh Mahfuz? Kalau saya, yang ditulis di Lauh Mahfuz sebagian besarnya adalah Quran. Kenapa dikatakan Lauh Mahfuz yang terkunci rahasianya? Karena yang ditulis dalam Quran pun banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu artinya maksudnya apa, sehingga dianggap kematian itu dari Allah Ta'ala. Padahal kematian yang lillahi ta'ala itu bagaimana? Orang nggak tahu. Pokoknya kalau mati itu sudah bisa mengucap la ilaha illallah, sudah masuk surga aja gitu. Nah, disinilah yang harus kita terjemahkan karena banyak orang yang belum paham. Dia kelihatan Islam, dia kelihatan baik, kelihatan. Tapi sehari-hari kelihatan dari formnya, pakai peci, koko setiap hari atau bagaimana kelihatan baik. Nggak tahunya yang dibicarakan omongannya itu kasar, menghujat, memprovokasi dan sebagainya. Loh, apakah itu termasuk perbuatan baik? Ya enggak. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa apa yang dia lakukan dengan sholatnya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia lakukan dengan perbuatan tidak baiknya, ya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Ya nanti diimbangkan. Yang menimbang nanti biarlah malaikat-malaikat Allah yang orang ini kira-kira matinya mau bagaimana. Kalau memang orang ini dianggap tidak manfaat oleh Allah Ta'ala, diambil oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara ngambilnya? Dilihat prosesnya. Mana yang terberat.
Gitu. Mana yang terberat? Kalau dia memaki orang, ya tiba-tiba aja dihilangkan, kemudian apa? Nah, kemudian mati aja seperti dianiaya. Walau alam, saya nggak tahu. Loh kenapa dia harus matinya dianiaya? Loh kan dia dengan sengaja menganiaya saudara-saudara yang lain, orang-orang lain dengan kata, dengan hati, sehingga orang itu hatinya sakit. Kan nggak sadar kalau itu juga menganiaya. Itu kan dolim juga gitu Pak Haji. Nah, maaf, saya tadi kan dari buah tangan mereka sendiri, kemudian ada faktor luar, nanti ada yang ditabrak, ada yang dibunuh dan sebagainya, kasarnya begitu ya. Nah, kalau ini langsung faktor yang mendolimi adalah diri sendiri, misalnya orang bunuh diri ya, ada yang menggores kakinya, ada yang atau kemudian loncat Tuh. ke rel kereta dan sebagainya, itu gimana ini? Iya. Kan agak beda sama yang tadi. Beda, benar. Nah ini proses. Nah inilah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ada dalam Quran. Orang-orang yang bunuh diri ada sebenarnya bisa aja kalau saya husnudon ya, husnudon Pak Haji. Jadi bisa aja orang tersebut itu setengahnya kesurupan. Jadi ada faktor luar yang masuk ke dia. Loh, iya, yang menguasai pikiran. Loh, kenapa faktor luar? Di sini. Sebenarnya pelajaran dari Allah itu benar, banyak orang yang tidak tahu. Satu, yang nempel ini itu yang kita namakan penyakitnya skizofrenia. Ada suara yang ada dalam pikiran. Loncat. Iya, loncatlah, loncat. Nanti kan hidupmu tenang, loncat itu. Nah, kenapa proses itu terjadi? Bisa aja sebelumnya orang ini punya masalah keuangan. Bisa aja orang ini punya masalah dengan pasangan. Dia diceraikan, padahal dia itu cinta banget dengan pasangannya, melebihi cintanya dengan Allah. Kan gitu nih ceritanya kan seperti itu. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, dia ada unsur putus asa. Yang dia berhutang banyak, putus asanya, dari mana saya bisa membayar utang segitu? Padahal setiap detiknya ditelepon sama penagihnya, kan pusing. Didatangi debt kolektor tiap malam kan nggak bisa tidur. Akhirnya seperti itu, kasus itu seperti itu, deg-degan nggak bisa tidur, akhirnya masuklah jin menguasai otak. Nah, ada aja kalau dia nggak bunuh diri, mamanya dia bunuh anaknya, bisa kematian anaknya yang dia bunuh, kan itu nggak wajar orang tua kok bunuh anak. Minum racun atau mengajak orangnya mati semua, itu sebenarnya kasus skizofrenia yang belum terpecahkan oleh teman-teman kita di kepolisian. Dianggap itu membunuh aja sudah. Ya sudah, kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak bisa menjadi referensi, karena selama ini orang tersebut tidak kelihatan sakit, tidak punya rekor sakit skizofrenia jiwa, kan seperti itu. Jadi polisi yang nggak bisa disalahkan secara penuh. Tapi kalau kita berpikir ya nggak bisa, wong dia bunuh anak jelas digorok, taunya itu bunuh. Padahal kalau tanyain, ada yang ngomong anak saya itu katanya anak iblis, loh itu kan nggak sadar. Loh itu kan orang harus mikir ini orang ada yang nggak beres. Nah ini harus ketemu sama dokter lah, atau psikiater lah, atau psikolog dan sebagainya. Nah yang bunuh diri itu Pak Haji sama. Jadi istilahnya wala tayasu. Nah, ya harus difahami ini, dan janganlah kamu berputus asa. Tidak boleh dari rahmat Allah. Padahal kenapa rahmat Allah yang mana? Rahmat atau karunia Allah yaitu tentang hidup. Nah ini kan nggak pernah diceritakan. Hanya dia jangan putus asa, selesai, kerjakan yang lain. Memang cerita begitu gampang. Kalau kamu ditinggal sama pasanganmu, wah kolab. Kalau dipensiunkan tiba-tiba. Kalau ini menyindir. Saya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Pak Haji. Jadi kalau yang bunuh diri karena dia sudah ada faktor putus asa. Padahal itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang putus asa digelapkan oleh Allah Ta'ala. Nah gelap itu yang mana? Nggak sadar. Nah ini memang banyak dari teman-teman kita nggak ngerti. Nah inilah rahasia yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Kesannya seperti yang terbuka itu di Lauh Mahfuz. Padahal dalam Quran itu jelas. Itu kan jelas ada semua. Oh iya ya, dilarang putus asa. Musibah itu dari buah tangan sendiri. Kan gitu nih. Kemudian jangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dengan perbuatan. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, jangan sampai kita yang sudah tahu ini ilmunya itu bermain-main.
Ya berarti kematian kita memang harus dipersiapkan karena Allah. Nah, bekal itulah, ya, harus iya, memperbanyak bekal. harus memperbanyak bekal. Nggak cuma memperbanyak bekal, keilmuannya juga faham. Karena ilmu-ilmu, iya, agar tidak salah. Karena ilmu-ilmu seperti ini memang jarang diceritakan. Biasanya teman-teman itu mengambilnya dari hadis yang sahih atau fikih atau Quran. Tapi yang beliau-beliau tahu, kalau yang seperti ini kan jarang dibukukan. Skizofrenia itu kan tidak ketemu saya menemukan dalam dalil. Jadi padahal itu ada dalam Quran, sudah diceritakan. Cuma bagaimana kronologis orang bisa terkena skizofrenia itu sebenarnya ada dalam Quran. Cuma memang nggak pernah ada yang bisa membuka atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala ada yang membuka atau menceritakan. Nah, insya Allah seperti itu Pak Haji. Ya. Ustaz, kalau misalnya ini, Ya. Ustaz, tadi kan kalau tabrakan itu masalahnya dengan orang tua. Biasanya rata-rata seperti Nah, kalau plus. misalnya nih sekarang matinya itu tenggelam sekapal lah. Itu gimana tuh? Itu memang Allah sudah mempersiapkan. Jadi semua yang hadir pada saat di kapal tersebut, Allah sudah mempersiapkan kesalahannya, amal solehnya itu sudah dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu apa namanya, latar belakangnya. Kalau tadi kan yang Banyak, macam-macam. kalau yang tenggelam begitu apa kira-kira? Atau analoginya kayak kita digigit semut, wah, akhirnya kita membakar sarang semut itu. Nah, kayak gitu atau gimana? Ya bisa aja Kalau ada tadi salah kayak satu kena kapal kasusnya itu. ya. Ada salah satu kasusnya seperti itu bisa. Kasus ya. Karena kan di kapal kan nggak semuanya orang jelek semua. Kelihatannya baik kan ada. Jadi kayak umpamanya tenggelam di laut, kenapa jasadnya tidak ditemukan? Kan seperti itu, hancur dan sebagainya. Bisa aja yang satu memang nakal, yang banyak yang lain tuh nakal. Umpamanya dia terbang mau ke luar negeri, yang lain tuh mau pesta di luar negeri, kan banyak nakal. Kemudian ada yang sholat. Nah yang sholat ini saya tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis. Tapi yang bisa saya ceritakan adalah apakah betul dia itu sholatnya itu benar-benar untuk Allah atau dia ada persoalan lain. Apakah dia memang pergi ke luar negeri walaupun dia sholat, dia ingin menghindari perpecahan dia dengan istrinya. Atau dia mau keluar karena dia ada persoalan dengan orang tuanya, kan nggak tahu. Nggak taunya setelah dia itu begitu, nggak taunya dia memang dengan orang tuanya atau dengan istrinya, mamanya ini nih Ustadz ya, orang tersebut itu berpikir, aku itu sudah betul-betul nikah itu untuk semuanya untuk dia, semuanya untuk istriku, untuk anakku. Tapi ada persoalan gini, kok saya dilecehkan dengan istriku. Aku kecewa dengan pernikahanku. Terus ngapain saya harus ketemu sama dia lagi? Ini nggak tahu nih, otak ini kan berjalan ya Ustadz. Yang bisa membaca kan para malaikat ya. Kenapa saya harus ketemu? Ya sudahlah, saya mau seneng-seneng aja. Mikirnya Ustaz seneng-seneng. nggak ikut di kapal itu Ustaz? Enggak. Ustaz Asep nggak ikut? Enggak lah, jangan lah. Kapalnya dari Merak ke Makassar. Oh iya. Kan sama Abi Bukan Hasan. penumpangnya. Karena ada bundanya sebelahnya itu tadi. Iya. Nah, dari situ saya tidak tahu persis gimana sehingga itu menjadikan poin bahwa orang ini memang dia putus asa. Apa yang dia pelajari tentang Islam kesannya nggak ada. Berarti apa yang dia lakukan, dia sholat, dia berpuasa, Allahnya nggak punya, nggak taunya. Jadi dia hanya menjalankan biasa, menjalankan kayak orang, normalnya orang sebelum keluar itu mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, pakai baju keluar. Kan begitu nih, ini normal. Tapi nggak taunya orang itu yang disukai oleh Allah Ta'ala itu pada saat dia keluar itu harus karena Allah. Berarti disusun. Nah, orang-orang yang seperti itu kita nggak bisa membaca pikiran. Nah, itulah yang dijadikan satu oleh Allah Ta'ala. Nanti momennya naik pesawat atau naik kapal, orang yang baik benar nggak bisa. Dia serempetan di jalan, dia nggak bisa naik ini. Banyak. Itu cara Allah menggagalkan orang-orang yang benar-benar baik, banyak. Kemudian ada di kapal itu, namanya kapal laut, ada tiba-tiba dia terselamatkan, banyak. Dan itu menjadi cerita dari dia untuk menceritakan kepada orang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan persoalan di situ.
Di luar itu kerjaan para Basarnas atau teman-teman yang memang bekerja di BNPB umpamanya. Ya kalau saya mikirnya rescue lah ya, rescue. Jadi insya Allah seperti itu Ustadz. Jadi secara rinci saya memang nggak bisa cerita, tetapi Allah pasti sangat teliti. Jadi tidak bisa kita katakan umpamanya yang meninggal itu syahid. Saya nggak berani ngomong seperti itu. Karena saya takut kalau yang di dalam situ ada orang nakal juga, orang yang ngawur dan sebagainya. Apakah orang yang ngawur itu juga dikatakan syahid? Kan nggak ngerti kita. Iya. Apakah dengan syahid seperti itu kan nggak ngerti ya. Mati di peperangan aja ada yang nggak syahid ya. Ada yang nggak syahid karena Rasulullah. Iya, betul. Memang itu betul kata Rasul itu karena dia hanya ingin mati di situ biar kelihatan syahid. Iya. Tapi yang menilai kan nanti Allah, betul Pak Ji. Jadi kita nggak berani. Saya nggak berani yang seperti itu bilang itu syahid. Orang yang meninggal pada saat COVID dibilang syahid juga saya nggak berani. Walaupun itu musibah iya. Karena Allah pasti sudah memilih ini. Kecuali nama yang meninggalnya namanya Syahid. Betul Ustaz. Ustaz mau namanya diganti syahid. Udah langsung itu Syahid. Ya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya ya. Selama ini yang saya mengamati bagaimana Allah mengambil orang mau meninggal itu seperti itu. Tapi secara spesifik misalnya ada orang nih, Ustaz, lagi jalan tiba-tiba ada krenik itu jatuh, bung, secara pribadi nih. Itu kalau tadi kan saya nanya secara kelompok. Nah, ini secara personal. Ya lagi jalan misalnya tiba-tiba ada benda jatuh, bung gitu. Nah, orang ini matilah dia. Nah, itu latar belakangnya kalau memang sendiri itu kenapa tuh? Bisa aja begini. Nah, ini yang jarang orang berpikir ya. Walaupun dia kondisinya mau ibadah, Nah, momennya yang kemarin di Mekah beberapa tahun belakangan ya, betul. di Keren. Jadi gini nih, saya mengamati itu bisa aja orang tersebut sebenarnya dari sisi ibadahnya cukup baik, tetapi dari sisi emosinya tidak pernah terkontrol. Bisa aja dia itu kalau marah dengan orang dekatnya, bisa dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tuanya, maunya itu membalasnya itu kuat sekali. Kok saya di sini kali? Karena kalau ke saya nggak berani juga. Iya, bisa aja seperti itu. Nah, akhirnya pada saat bisa aja di titik itu beliau itu memang ada masalah dengan orang tuanya yang ingin membalas kuat sekali, tapi dia nggak bisa cerita. Karena antara dia sholat ingin membalas nih kelihatan kuat membalasnya, cuma nggak bisa diceritakan. Nah, dia ingin sekali untuk gimana caranya persoalan itu selesai, tapi ingin membalasnya kuat. Nah, karena Allah melihat ini orang sebenarnya juga lumayan baik, sholatnya tertib. Tapi gimana kok dia sama orang tuanya kok seperti itu, ingin kayak kalau boleh dicacah-cacah itu, gitu. Dia akan gini. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, bisa aja Allah itu langsung zes, tubuhnya pecah-pecah gitu. Bisa aja seperti itu, karena memang saya nggak ngerti kenapa Allah mungkin gitu ya, padahal di situ di tempat yang baik gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dengan mati di situ juga syahid, nggak bisa. Karena kematian itu Allah yang memilih. Allah memilih tidak dolim, Allah memilih karena perbuatannya sendiri. Iya. Nah, inilah yang harus kita sadari sehingga kematian itu hal yang wajar terjadi. Mau yang tidur, ya itu ya wajar. Wajar karena Allah memilih. Kalau matinya sakit, ya wajar. Karena dulunya hobinya begini. Kalau matinya itu kelihatan mendadak, ya wajar. Kalau mati apaan, ya wajar. Cuma hanya kaget aja. Loh, kemarin kan baru ngobrol. Ya itu normal aja lah. Ini yang harus kita ketahui sehingga kita harus hati-hati. Kemudian ada orang yang kematiannya habis istrinya mati, baru berapa hari suaminya gitu. Nah kan katanya hidup semati. Iya. Enggak, katanya itu hidup semati beneran kan gitu. Tapi ini kan di dunia kita ya. Sebenarnya itu bisa terjadi loh, Ustaz. Itu bisa terjadi. Nggak taunya memang dia dulu sering bersumpah dengan pasangan, si suami dengan istri atau istri dengan suami. Khususnya yang mati meninggal itu istrinya, suaminya dulu waktu masih
Setelah istri hidup itu beliau, saya kayaknya kalau besok kamu mati, saya pengen mati karena saya itu sangat cinta sama kamu. Itu diucapkan berkali-kali. Dia lupa kalau ada Allah. Dia harusnya cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, pada saat itu istrinya meninggal, berapa hari atau minggu suaminya meninggal, itu matinya bukan karena itu disatukan oleh Allah. Enggak, karena sumpahnya enggak pernah dicabut. Dia pernah bersumpah bahwa dia itu ngomong seperti itu dan belum pernah dicabut, belum membayar kifarat umpamanya, atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi catatan. Nah, suatu ketika dibuktiin. Di mata manusia sih kelihatannya baik, bagus, karena cinta saling mencintai. Tapi kan dunia, nah Pak itu Haji, dia. ya. Seolah-olah nggak berpikir, wah kalau istri meninggal saya mau cepet-cepet nikah lagi. Kan nggak gitu kan menurut persepsi manusia. Salah, ini bukan persepsi manusia. Ini kayaknya persepsi Pak Haji ini. Bahaya ini. Waduh. Tapi ada teman saya yang bilang begini sama istrinya, kita sehidup semati, tapi kalau lu mati gue yang tahlil. Aduh, tapi memang nggak boleh seperti itu, memang tidak boleh. Itu kalau kita pernah berdoa begitu, kita beristighfar aja. istighfar, mohon ampun kalau itu menjadi sumpah ya dibayar kifaratnya. Ya harus dibayar kifaratnya karena memang kita manusia penuh salah. Tapi kalau momennya kita bicarakan seperti ini, nah ini menjadi ilmu. Iya. Berarti kan tahap-tahap apa yang ada dalam Quran itu jelas. Oh iya ya, saya bersumpah begitu. Kayaknya dulu sumpah saya itu biasa. Oh nggak biasa di hadapan Allah. Ya itulah yang menjadikan matinya seseorang itu karena Allah atau bukan. Nah kalau yang meninggal habis istrinya mati kemudian dia mati karena Allah bukan. Nah kan kelihatan karena sumpahnya dia. Itu padahal orang di dunia bilang, oh itu cinta betul itu seperti itu. Kalau menurut saya salah kalau saya tetepan. Saya tetap salah. Dulu nggak pernah ada yang tahu. Kalau mamanya contoh ini sebenarnya bisa diketahui loh ini. Pak Haji, Ustadz ya. Contoh itu bisa diketahui. Saya kasih contoh mamanya. Saya pernah beberapa kali ketemu sama pasien yang seperti itu. Kalau istrinya sakit, istrinya belum sembuh, suaminya sakit. Kalau suaminya sakit, istrinya belum sembuh, suaminya sakit, suaminya belum sembuh, istrinya sakit, itu sudah kelihatan dari gantian ya. Gantian. Oh berarti dulu pernah nggak bersumpah seperti ini? Kalau nggak ada kamu saya nggak bisa karena iya Ustaz. Lah lepas sekarang. Gimana caranya bayar kifarat? Nah, kifarat yang Kifarat bagus itu seperti gimana, apa, Ustaz? Ustaz? Sebenarnya kifarat yang bagus ya sudah tertulis dalam Quran, sudah jelas. Umpamanya kalau dalam zaman Nabi ya melepas budak atau memberi makan orang fakir miskin atau duafa 10, kemudian memberi Puasa, ya. pakaian orang 10 atau puasa 3 hari insya Allah seperti itu. Makanya jangan sumpah, ganti swear. Sama aja Ustaz. Kesaksian Pak Tung gimana selama ini? Apakah pernah melihat pasangan-pasangan yang semacam itu? Kematian. Sumpah, kematian dan sebagainya. Kalau sebenarnya tema kematian ini ngeri-ngeri sedap juga Pak. Jadi saya memang ada pengalaman nih Pak Ustadz. Ya. Beberapa hari yang lalu di sekitar teman-teman saya lah. Ada satu keluarga, di keluarga itu hidup nenek, anak, dan cucu. Jadi umur berkisar antara 90 tahun, 50-an, dan 30-an lah cucunya si anak ini. Mereka semua kena COVID. Mereka semua kena COVID parah. Tapi ternyata tiba-tiba yang meninggal itu malah si ibunya, si anaknya ini. Si ibunya yang meninggal, justru yang tua, yang neneknya ini nggak meninggal, umurnya 90. Lah, itu anaknya malah mengharap, loh, kenapa enggak nenek saya aja? Ya, loh, ini kejadian Pak Ustadz. Kok enggak nenek saya? Kan beliau sudah 90 tahun. Kok ibu saya yang masih muda? Nah, jadi ternyata kalau saya berpikir, loh, berarti kematian itu tidak juga tergantung umur gitu ya, tidak tergantung umur. Buktinya yang kecil-kecil, yang muda malah duluan, yang tua malah masih awet sampai sekarang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, pelajaran apa yang bisa kita petik Pak Ustadz untuk mempersiapkan paling enggak lah gitu ya? Sebenarnya itu juga keinginan, bisa aja keinginan si anak yang protes, bisa aja kesalahan orang tuanya si anak juga bisa.
Itu cara Allah. Saya nggak tahu persis itu bagaimana seperti itu, tapi bisa aja umpamanya seperti ini. Bisa aja si anak itu keinginan umpamanya kalau neneknya meninggal itu warisannya bisa ke orang tuanya, bisa aja. Oh gitu Kemudian ya? bisa aja kan kita nggak tahu. Iya. Sehingga dia bisa lihat orang tuanya senang. Jadi dia mikir orang tuanya senang begitu. Nah, suatu ketika dibalaslah sama Allah Ta'ala, dibalik. Iya. Neneknya nggak diambil, tapi malah orang tuanya lah mau apa kan? Lah kan bener. Akhirnya malah nyalain siapa kalau protes seperti itu? Kan nyalain Allah. Nah, berarti walaupun dia seorang Muslim, dia bukan Muslim sebenarnya. Nah, itu nggak tahu kalau mamanya dia itu punya keinginan. Dan si ibunya bagaimana juga dia tidak tahu. Makanya kenapa kita itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Ini sebenarnya kalimat yang kelihatannya ringan. Tetapi kita tahu artinya, tetapi aplikasinya memang susah. Aplikasinya itu susah. Tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi kecuali semuanya itu atas izin Allah. Berarti yang senang itu juga atas izin Allah, yang kita itu merasa kurang senang, ya itu tetap atas izin Allah. Makanya di situ sebenarnya orang hidup itu harusnya semuanya disyukuri. Nah, itulah kenapa ada unsur istighfar, karena dia melakukan kesalahan. Kalau anggap semua unsur kehidupan itu harus disyukuri. Inilah yang jarang diketahui oleh umat-umat Islam. Kalau dia ingin sesuatu duniawi, disuruh baca sesuatu. Loh, itu kan berarti menyuruh Allah lagi. Padahal Allah itu kita tahu bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Lah kalau kita menginginkan duniawi, kita membaca sesuatu agar tercapai, loh kan kita kan nyuruh Allah berarti. Kan gitu, berarti Allah bukan menurut dia, Allah bukan memberi rezeki, bukan. Allah yang dia suruh-suruh gitu. Pembantunya ya. Nah, ini juga harus difahami karena banyak kasus di lingkungan muslim itu seperti itu. Keinginan ini amalkan ini, keinginan ini amalkan ini. Padahal keinginan yang dia belum tercapai itu sebenarnya juga itu adalah cara Allah menyapa hambanya yang seperti itu agar dia berpikir. Mohon ampun dulu pada Allah Ta'ala. Siapa tahu yang dirasakan saat ini kurang enak itu disebabkan karena kemarin beberapa puluh tahun itu dia melakukan kesalahan. Makanya diceritakan dalam Quran, ayat ini sering saya ceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, maunya saat ini dia nggak nyaman disebabkan buah tanganmu sendiri. Nah, ayo berpikir kalau ini dari kesalahan dan dosa kita, bukan itu saya maunya ini tuh baca ini biar terjadi, bukan itu. Itu harus kita kembali lagi ke belakang untuk evaluasi, muhasabah, sehingga kita mohon ampun terus-menerus. Ya Allah, jika yang saya rasakan sekarang karena dosa saya dulu ampuni aku. Kembali, wong ini ada aturan main dari Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia muslim enggak seperti itu. Maunya jujuk, baca ini. Loh ya nggak bisa. Iya, kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Nah, ini kita harus paham loh. Katanya Allah itu Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi kita secara harian kita tidak mengakui kekuasaan Allah. Yang mengakui Allah adalah pembantu kita. Loh, kan begitu, betul nggak Ustaz? Ingin kebal, baca ini, kebal, kan gitu siapa coba? Nggak berani jawab gitu loh. Udah pensiun, kalau itu udah pensiun. Begitu. Expired. Udah nggak mempan. Terus ada lagi kejadian yang begini Pak Ustadz. Itu antara yang muda sama yang tua itu sering terjadi. Daripada dia, mending saya aja yang diambil. Biar saya yang duluan mati. Itu siapa yang ngomong seperti muda. itu? Yang ngomong begitu siapanya? Ayah, ibu, atau anaknya? Ayahnya. Oh, ayahnya. Kamu masih muda, kamu masih panjang, waktumu banyak. Mending Saya aja. papa aja yang mati gitu. Itu orang muslim bukan?
Muslim. Nah, Iya. begini, orang yang kamu lihat itu ada, yakin. Ada, yakin. Oke, berarti gini, orang tersebut yang Muslim, dia nggak sadar kalau dia bersumpah. Dia nggak sadar nih sumpahnya. Dia bilang biar papa aja yang mati, Iya. kamu kan masih muda. Oh, kamu masih panjang nanti. Nah, orang yang kayak ini biasanya dia nggak kenal dengan taubat, dengan mohon ampun nggak kenal. Nah, nanti suatu ketika dibalik. Suatu ketika kalau memang orang ini nanti dalam kondisi agak-agak kolab, agak lah, saya nggak tahu ya. Collab dalam hal Saya nggak tahu yang dibanggain dia ke anaknya apa, nggak tahu, entah duitnya, Kekayaan. entah. Nah, kalau kekayaan bisa aja agak-agak kolab. Dia mulai enggak, Iya. dia mulai cinta kepada anaknya kuat, anaknya yang dipanggil. malah bener kejadian Malah anaknya yang bisa dipanggil. benar kejadian, bukan dia yang dipanggil, anaknya yang dipanggil. Dengan anaknya menjalankan, umpamanya dia merasa saya kan masih muda ya, nggak Iya. mungkin saya mati. Nah, betul. Nah, itu malah bisa diambil sama Allah. Tapi nggak tahu ya, ini kan hanya sesuatu yang sering saya amati dari lingkungan terdekat ini. Sebenarnya seperti itu. Itu nggak boleh juga kalau orang muda terus merasa hebat, Iya, itu nggak betul. boleh. Saya masih kuat, saya strong, umpamanya. Iya. Nggak boleh seperti itu sombong gitu. Nah, itu tidak boleh, itu bersumpah. Nah, itu ayahnya juga meyakini kalau maunya dia mati, hartanya banyak dikasih anaknya. Nah, kalau maunya anaknya pintar, kalau anaknya biasa-biasa aja ya hartanya habis. Nggak bisa ngelola. Ya, itu habis pun anaknya masih bisa, mamanya masih makan harta ayahnya. Nah, kalau dibalik, ayahnya mulai kolab, anaknya yang diambil. Nah, karena dia itu cinta sekali sama anaknya, dia banggain, skizofrenia dia. Bisa begitu. Ya, bisa aja. Orang itu bisa aja, apalagi dia dengan sombongnya, umpama ya, dia dengan banggain sesuatu, dia bangga dan sebagainya, bisa aja itu. Kebanggaannya diambil ya. Iya, kebahagiaannya diambil oleh Allah Ta'ala. Kan itu menguji dia sendiri sebenarnya. Kematian itu bukan hal yang nggak boleh dianggap remeh berarti. Iya, Maksudnya memang nggak harus. bisa dianggap remeh. Waduh, Harus dipikirin, harus dipikirin. Dipersiapkan justru. Iya, hah? harus Ya, dipersiapkan. tapi kan banyak orang yang seperti tadi itu loh. Namanya pele kan. Kamu masih biar saya aja. Wah itu Iya, sombong nggak banget boleh. ya seolah-olah kok habis mati ini kayak tetap enak gitu loh itu kan. Dan memang betul kayak mamanya orang tua, anaknya sakit, dia berdoa, dia berdoa, ya Allah biarkan saya yang sakit Iya. saja, kan gitu Saya ya. pernah gitu dulu Pak Ustadz. Karena saya kasihan, Astagfirullahaladzim. saya kasihan pada Saya anak pernah saya, kan gitu. gitu. Kalau kita pernah Biarin. itu apa, Ustaz? Oh, Lah, ya gimana sama, itu kan saya pernah sumpah gitu. namanya. Coba, ya, coba kalau yang begitu sumpah Aduh. bukan situ, coba saya mau dengerin sumpah bukan, coba ingat-ingat. Itu kan sumpah. Langsung sumpah ya. Sumpah bahwa saya itu lebih kuat daripada anak saya kan lemah, kan gitu. Iya. Nah, nih, coba nih. Ini yang begini ini. Nanti kalau dia sakit, teriak-teriak lagi, kenapa engkau bikin Iya. sakit ya Allah, loh kan? Iya benar. Kesannya ke Allah yang salah aja terus. Nah ini benar ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita apa yang terjadi pada saat itu kita harus mikir dulu sebenarnya. Itu sebagai seorang Muslim itu gitu. Kenapa Allah itu menciptakan otak kita itu untuk Berpikir. beol. Allah untuk beol bukan untuk berpikir. La ilaha Lah kan tak untuk berpikir. Loh kayak omong kok enak sekali ya. Ya, akhirnya kan iya. Kenapa saya berpikir kok nggak bisa lurus? Ya nggak apa-apa. Sekarang yuk kita berubah. Otak ini diciptakan untuk berpikir. Berpikirlah yang ada di garis Allah. Kita punya syariat, kita punya kemampuan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu-ilmu agama. Mulailah ilmu agama itu kita tiris satu persatu, kita amalkan satu persatu, sehingga itu nanti iya saya ini nggak boleh ya kan gitu. Nah itulah hidup yang mulai ditujukan di jalan Allah karena Allah. Nah ini maksud saya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku hanya untuk Allah. Nah hidup inilah termasuk ada sesuatu mikir, ada sesuatu mikir.
kemudian dikembalikan pada Allah. Ada sesuatu mikir, dikembalikan pada Allah. Ada enak mikir, oh ya ini Allah. Tidak enak mikir, oh ini dari saya. Kan gitu ya. Allah menguji saya dengan ini. Kalau udah menguji berarti saya harus lebih runduk lagi, banyak mohon ampun, banyak tobat. Nah itu kan berpikir. Nah inilah kehidupan yang ditujukan hanya untuk Allah. Seperti itu. Nah, ini mirip, ini maaf. Pak Tung yang awal tadi ada kejadian peristiwa di Majalengka beberapa bulan yang lalu itu. Dia ada suami istri, kemudian anak 2, kemudian nenek tinggal satu rumah. Tiba-tiba mereka COVID semua kecuali nenek. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat semuanya itu. Dirawat semua, tinggal neneknya sendiri di rumah. Di beberapa minggu di rumah sakit, pulang. Pas mereka pulang tiba-tiba neneknya meninggal, yang dianggap sehat itu meninggal. Nah, ini juga ada pelajaran-pelajaran baru lagi nih, seolah-olah apakah kalau sehat persiapannya nggak perlu matang terhadap kematian atau gimana, kemudian dilalaikan atau melalaikan atau gimana nih Ustaz? Bisa aja dia membanggakan si neneknya itu, membanggakan ibunya. Ibu saya udah Kayak tua bapak masih sama sehat, anak itu. tidak kena COVID, hebat dia. Deng sama Allah diambil. Seperti itu. Dan itu kejadian di COVID ini ada teman saya sendiri malahan itu cerita. Ustadz, ini saya kemarin itu dibilang udah siniannya cucu taruh di sini, kamu kan takut gitu. Di kota banyak COVID, udah di desa, di gunung, kan gitu, ditelepon sama nenek kakeknya itu. Insya Allah kalau di gunung kan nggak ada COVID. Baru ngomong begitu, nenek sama kakeknya kena COVID. Belum ke gunung nih. Itu COVID masuk desa. Temannya April masuk desa. Masya Allah, Masya Allah. Diceritain itu berarti orang tua saya salah ya. Iya, saya ngomong apa lagi? Nggak boleh yang seperti itu. Merasa hebat, ya jangan. Masa COVID ada di kota, lah COVID itu di dunia. Nah itu salah satu, emang betul Mbak Ji. Jadi saya itu bersenyum-senyum lah. Allah kok mau dikadalin gimana sih? Itu. Tapi kayaknya malaikatnya sambil senyum-senyum juga di kota gitu. Bukan, kalau di kota namanya copit, kalau di kampung namanya cepot. Benar itu teman saya itu Pak Haji, benar itu. Jadi saya senyum-senyum, akhirnya beliau bertanya, Ustaz, lah iyalah, kamu itu orang tuamu itu namanya ngadalin Allah. Emang COVID itu nggak kemana-mana kan gitu. Akhirnya tersenyum. Iya, padahal saya akhirnya malah kita yang khawatir, alhamdulillah mudah-mudahan dijaga ya nggak kena COVID. Amin. Saya gitu aja. Amin ya mudah-mudahan, tapi nggak boleh bangga, nggak boleh sombong, nggak boleh keminter, nggak boleh merasa hebat. Jangan, nggak boleh emosional, jaga itu. Ya saya baru tahu loh itu. Jangan, itu harus dijaga karena Allah itu betul mau mau menguatkan bahwa aku ini Allah, kata Allah itu seperti itu. Jadi nggak boleh untuk main-main karena ini khususnya memang hal-hal yang berbau tauhid sebenarnya saat ini untuk menyongsong akhir zaman yang lebih dekat dengan kiamatnya nanti. Apakah itu sama artinya dengan kita nggak boleh terlalu membanggakan sesuatu atau mencintai sesuatu? Iya, seperti itu Pak, karena bisa diambil oleh Allah yang akhirnya kita jadi kecewa atau putus asa seperti itu Pak. Makanya kalau kita itu kalau dapat ujian dari Allah yang tidak enak, kenapa orang yang mendapatnya tidak enak itu pasti dia menjalani dengan sholatnya lebih tekun, mohon ampunnya, atau pokoknya berdoanya lebih lama-lamain, kira-kira kan itu gitu. masih normal. Iya. Nah, yang susah itu adalah ujian bentukannya pujian. Iya, Masya Allah. Nah, orang itu banyak sekali, lebih dari 90% itu orang kalau dipuji itu pasti lupa. Makanya sunnah Rasul itu diajarkan selalu kalau dipuji kita diem, nggak usah teriak, dalam hati atau dalam mulut itu mengucap walillahil. Jadi yang memang yang wajib istilahnya dipuji dan diagungkan itu hanya Allah. Nah itu berarti jangan
menyejajarkan kita itu dengan Allah. Ngerasa. Kita tetap ya walaupun kita dipuji kita nggak boleh seperti itu, dan itu harus berani walaupun nggak ngomong gitu bahwa kita itu enggak, aku nggak butuh pujian, atau enggak, kamu muji saya salah gitu. Tapi kebanyakan kan begitu, Ustaz. Kalau dipuji, sapa dulu dong. Nah, itulah. Tapi yang repot itu kalau sudah pensiun, siapa dulu yang pensiun? Kalau ini ujian dalam bentuk lain di hari Kamis dan Senin. Iya, ujian dalam bentuk lain juga. Tapi ada yang lebih parah lagi nanti ujiannya. Habis zuhur. Iya, tapi memang betul. Jadi seperti itu memang harus paham bahwa yang kita banggakan itu jangan. Kita hormat boleh, bangga nggak boleh. Iya. Hormat, saya hormat sama Haji Hasan, saya hormat sama kamu tuh, saya hormat sama Ustadz, sama Bunda hormat. Tapi bangga biasa, hormat aja. Hormat tetap kita kesannya kayak di bawahnya itu aja. Itu hormat namanya. Bangga nggak boleh, apapun nggak boleh. Yang kita banggakan Allah, tetap Allah, Rasul kita cintai boleh. Seperti itu. Cinta Rasul itu bukan terus hanya membaca sholawat aja. Ya lakukanlah perilaku Rasul yang memang betul-betul yang menjadi akhlak dia, suri tauladan, akhlak yang karim seperti itu. Kita kerjakan seperti itu. Kita ngerti suri tauladan, Rasul nggak pernah marah kok. Gitu. Siapa ya? Nggak ada di sini, nggak ada di sini, soal nggak ada di sini. Tapi paling Ada kalau di ada ya sana, satu no. dua aja, kalau aja. Iya, jadi memang harus, kalau kita cinta Rasul ya jalanin. Rasul itu tidak pernah gibah, tidak pernah fitnah, tidak pernah berkata dolim kepada orang lain, berkata kasar dengan orang kafir pun kayaknya nggak pernah. Loh kita itu loh Rasul bukan. Sahabat ya bukan. Lah kamu ngomong saya tanya sendiri. Lah kan ya harus hati-hati lah, katanya kita cinta Rasul, kita itu hambanya Allah, ya haruslah belajar seperti itu. Wong kita sholat ya alhamdulillah diizinkan sholat. Wong kita puasa alhamdulillah masih diizinkan puasa. Alhamdulillah masih diingatkan ayat satu persatu. Walaupun banyak ribuan yang masih lupa kan. Kelewat. Itu maju satu langkah, mundur 1000 langkah. Iya, makanya di sini untuk teman-teman yang lain susah hidup itu. Makanya kalau istilahnya itu masuk surga memang betul-betul susah, memang susah. Tidak bisa dianggap umpamanya dengan begini langsung masuk surga, dengan begini dijaga, dengan begini tidak mendapatkan siksa di alam barzakh. Enggak segampang seperti itu. Allah itu enggak lihat apa yang dia baca, Allah itu melihat apa yang dia lakukan, dan yang dia lakukan harus lillahi ta'ala lah, baru itu dilihat beneran sama Allah Ta'ala. Itu yang paling berat. Ustaz Afwan, kalau seandainya kan kita alhamdulillah sudah dapat pencerahan-pencerahan seperti ini ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini hikmah hidayah, amin. Amin. Allah amin. Kalau kan kita tahu yang dulu itu tidak benar, yang seperti yang saya katakan itu termasuk sumpah, ada doa-doa yang salah. Bagaimana menyikapinya saat ini setelah kita paham? Nah, setelah paham, ayat yang sering kita bicarakan itu mulai harus kita gunakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini jelas nih. Dan bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Nah, ayat ini dipergunakan bagi orang yang tahu pada saat tersebut dia salah. Langsung, jangan menunggu ditontongi lagi. Inilah salah satu cintanya Allah kepada kita, itu ayatnya kan bisa kita kerjakan. Jadi Quran ada yang bisa kita kerjakan langsung, nah itu ayatnya. Tobatlah, karena tobat itu sendiri oleh Allah Ta'ala juga dianggap takwa. Kenapa unsur takwa dari tobat? Karena kalau kita tobat itu kita punya dasar bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Nah, itulah maksud yang ada dalam ayat tersebut. Bersegeralah dalam ampunan Allah.
di mana surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi termasuk orang yang bertobat, insya Allah itu dianggap takwa. Amin ya Allah. Oke, kayaknya sudah cukup panjang, lebar, dan luas kita sudah pembicaraan pada episode kali ini ya. Kita bisa lanjutkan ke episode berikutnya ya. Sahabat beriman semuanya, pemirsa Ustadz Danu Channel dan Hasan Bisri BFC Channel, Dan juga Ustadz Asep Hidayat Channel. Wah, luar biasa ya. Kita sangat luar biasa ketika membicarakan tentang kematian, tapi ada hal yang sangat penting ya, ini peringatan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Itu harus dijaga karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian atau mati. Oleh karena itu, tidak hanya bekal yang sekedar amal-amal basyar, tapi bagaimana kita mengokohkan iman dan amal solehnya sebagai persiapan untuk menuju ke alam berikutnya. Oleh karena itu, yuk kita perbaiki iman kita, perbanyak amal soleh kita untuk kebahagiaan kita di alam barzah dan di akhirat kelak nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Danu, Ustadz Asep, Bunda Sari, dan juga Pak Tung yang sudah bersama-sama kumpul di sini ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo. Berarti ayatnya itu merasakan mati ya Pak Haji? Iya. Berarti kan kalau merasakan, berarti ada kehidupan setelah mati. Nah itu yang orang jarang tahu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang juga seolah-olah mati itu nanti pasti itu enak aja gitu. Kayak Bapak tadi ya. Iya benar. Iya banyak. Karena dia menganggapnya kita pasti masuk surga. Nah ya itu. Tapi ada yang lebih sebetulnya lebih berbahaya lagi. Orang hidup tapi mati. Nah, Iya. orang hidup tapi mati. Itu hati mayit itu. Udah dikasih tahu begini masih aja. Iya, betul. Kamu jangan marah sama suami kan gitu. Masih. Sebenarnya ada kasus lagi yang seperti kemarin di TV ada kan itu ya, satu keluarga orang tuanya meninggal, anaknya jadi yatim piatu. Akhirnya dibiayai oleh pemerintah. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Itu ada. Ya nggak apa-apa yang begitu. Kematian itu bisa meninggalkan duka dan kesedihan bagi yang ditinggal. Bisa aja sebenarnya orang yang meninggal itu jadi yatim piatu dibiayai sama pemerintah. Nah pada saat dia itu menjalani kehidupannya, dia mengikuti alur Allah atau dia berontak kepada Allah, itu kan tergantung. Kalau dia mau mengikuti alur Allah Ta'ala, insya Allah dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berontak dengan dia protes orang tuanya diambil oleh Allah, ya sudah selesai. Selesai seperti itu. Jadi dia ikut, sebenarnya dia orang seperti itu, anak seperti itu sebenarnya nanti berperan dia. Di dalam kehidupan sekitarnya orang itu nanti berperan sebenarnya. Iya, cuma dia sadar nggak berperannya di mana. Kalau dia merasa protes pada Allah Ta'ala, orang tuanya diambil, nanti dewasa paling ya mati juga. Biasanya sih begitu ya. Protes pada Allah begitu ya. Begitulah Allah ya. Bukan dolem, enggak, karena memang sudah disiapkan. Kalau orang itu mamanya dia akhirnya diejek, orang tua COVID ini dia sedih tapi dia tetap mohon kepada Allah Ta'ala sesuatu yang baik. Nah, nanti dewasanya dibedain. Bisa aja masalah rezekinya dia dimudahkan, sangat dimudahkan karena dia nerima dengan lapang dada. Tidak protes. Kematian orang tuanya. Kematian orang tuanya itu diterima dengan lapang dada, itu biasanya nanti diangkat oleh Allah Ta'ala. Dengan lapang dada ini kayaknya konten bagus ini untuk berikutnya. Menerima kematian dengan lapang dada. Atau bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian kita sebenarnya. Ya sebenarnya dengan kita itu dalam taklim seperti ini dengan kemudian kita menjalankan, itu salah satunya. Amin. Itu. Amin. Persoalan mempersiapkan diri tidak perlu kita dengan saya ya, tidak perlu, itu malah nanti sombong bentuknya ya. Malah biasa ini kemudian kita mikir tenang, kemudian apa yang harus saya kerjakan ya. Nah itu malah dapat hidayah terus menerus ya.
Karena yang begitu itulah yang nanti dinanti oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi ya biasa, tapi kita siap seperti itu. Ngeri-ngeri sedap kontennya. Jadi tafakur itu bisa mengalahkan orang beribadah 1000 tahun tanpa ilmu. Bagaimana itu Pak? Ya tapi lihat tafakurnya dulu. Seperti Ustaz tadi, setelah dia tahu, dia merenung dan mengatakan ya saya harus Muhasabah berubah. diri gitu ya? Muhasabah. Itu kan tafakur. Dibandingkan dia sholat misalnya, tapi nggak pakai ilmunya. Tapi tidak berarti kemudian tafakur nggak sholat, Tetap dijalankan kewajiban sehari-hari. Dia memperbaiki diri. Jadi tafakurnya itu benar-benar bukan hanya ucapan, bukan hanya di pikiran, tapi juga dalam perilaku. Iya betul. Nah, kaitan dengan tafakur ini Ustaz, ada ini disebut wali teletong. Ada itu. Apa itu? Wali teletong. Siapa? Atau kiai. Ada ya? Ada ya? Apa sih? Jadi Nggak tahu saya. ada ini menurut dia sih wali itu ya ulama lah, orang yang ikhlas, tawadhu dan sebagainya. Suatu saat dia pulang pergi, pas di jalan ada sapi beol, ya udah dia situ lihat merenungi tadi tai sapi tadi. Ya Allah, kok saya tidak lebih berharga dari tai sapi ini ya. Sementara dia bisa untuk menyuburkan tanaman, untuk bisa dibuat apa, buah apa dan sebagainya, biogas dan sebagainya. Sementara saya sudah memberikan manfaat apa sih bagi orang lain, kayak gitu-gitu. Terus itu jadi lebih banyak, selalu kalau ketemu itu dia berhenti dulu lama, bisa 1 jam katanya di depan situ merenungi dan membandingkan kelebihan antara tai sapi dengan dirinya. Itu gimana ini? Boleh, kalau itu memang betul itu bisa diucapkan boleh. Bisa diucapkan itu maksudnya dia cerita karena itu kotoran sapi itu lebih manfaat untuk tanaman. Saya kok kayaknya belum, itu boleh. Sehingga dia mencari kehidupannya bermanfaat untuk orang lain, kan begitu ya. Tetapi kalau orang tersebut tidak bisa cerita, dia hanya diem merenung, ditanyain, mamanya ditanyain, kowe ngopo mbah kan gitu. Dia juga menoleh gini atau enggak, atau masih diam begini. Ah ini bukan wali teletong namanya, emang skizofrenia itu Pak Haji. Jadi kalau yang tadi boleh, yang tadi itu saya setuju ya. Karena yang tadi itu kan banyak orang itu kan ngerti ilmu, banyak ilmu, tapi kan diem, nggak ngomong kan gitu ya, ngomong kalau diperlukan, dan yang ngomongan yang diperlukan pun betul-betul jelas berisi ya, jelas berisi, tidak terelakkan umpamanya. Nah ini ya seperti yang tadi, jadi bisa aja orang melihat kenapa sih orang itu setelah mati kemudian kok ada belatung, grogotin, kemudian ada ini, kemudian hancur. Akhirnya kan berpikir, betul ya, nggak taunya Allah itu menciptakan belatung itu tetap manfaat. Kan seperti itu. Betul ya, Allah itu menciptakan bakteri itu tetap untuk manfaat juga. Kan gitu ya. Nah, di titik itulah orang itu berpikir, oh benar berarti ayat Quran itu Allah itu menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Nah, ya kan? Nggak taunya kita itu ngomikir gitu bener ya, nggak taunya dengan jin dimaki-maki terus jinnya. Lah kan dia kan nggak keluar jalur itu bahwa kenapa dia harus maki-maki jin, kenapa dia harus maki-maki orang lain yang hanya berbeda pendapat, di mana ini hanya pendapat bukan persoalan yang syar'i sebenarnya, hanya pendapat sebenarnya. Nah, nggak taunya disitulah dia akhirnya dikatakan munafik oleh Allah Ta'ala. Dia tetap menganggap dianya sendiri yang paling benar, hebat. Nah, itu berarti apa yang dia pikirkan, ya nggak taunya ya mirip seperti kotoran yang nggak bisa berpikir walaupun bermanfaat. Kan gitu ya, kotoran itu kan bermanfaat, tapi nggak bisa berpikir loh kotoran itu. Sama kalau dia itu punya istri, kalau mamanya dia punya istri, kok ketawa sih? Dia punya istri tapi tetap nggak manfaat, karena dia jadi imam itu. Kok gini terus sih? Iya, itu seperti itu. Jadi benar nggak manfaat. Padahal kalau manfaat itu kan akhirnya kita dengan teman-teman yang ini, nggak usah yang dengan teman seiman, dengan orang yang tidak seiman pun kita tetap santai harusnya gitu loh.
Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala ini bisa aja bermanfaat bagi kita, kan begitu. Harusnya mikirnya, bukan terus harus dimusuhi. Apalagi saudara yang seiman, lu kok dimusuhi? Lah kan dibalik-balik jadinya. Betul. Nah itu, makanya di sini salah satunya harus kayak tadi. Jadi kalau manfaat boleh lah, tapi orang itu bisa cerita. Kenapa kok lihat itu terus? Nah, dia cerita. Oh bener. Ditanyain, wah gitu. Atau kalau yang mikirin sekarang per kilonya berapa? Iya, itu nggak taunya bukan wali, ternyata pedagang. Pak Haji kayaknya buka lagi nih. Tapi penutup yang bagus ini ya. Oke, saya tutup. Terima kasih sedulur beriman. Alhamdulillah ini pembicaraan kita itu sebenarnya serius, sama-sama nggak ada settingan, sama-sama pening sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk pemirsa sedulur beriman, Ustadz Danu Official Channel dan Hasan Bisri BFC. Mudah-mudahan ini manfaat dan juga untuk Ustadz Asep Channel ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih semuanya. Tunggu acara kita selanjutnya. Amin. Di mana acara kita adalah kita duduk di sini membicarakan sesuatu kehidupan sehari-hari, ada makanan tidak tersentuh. Nah, itu hebat sekali. Banyak direnungin. Banyak direnungin. Nggak ada yang berani ngambil. Yang tadi namanya seperti Kiai Teledom tadi. Direnungin. Kiai gorengan. Kiai gorengan kalau ini benar-benar. Begitu sahabat beriman, mudah-mudahan bisa menjadi ada lucunya. Mohon maaf kalau kita ada salah. Sebenarnya ini bukan untuk hanya menghibur. Yang kita bicarakan memang sulit, berat. Bercanda kita biar agak tidak tegang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.